Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal menentukan FPB dan KPK dari beberapa bilangan bulat dengan menggunakan bentuk kanoniknya. Sebelum kita memasuki contoh soal, ada baiknya kita memahami dulu apa itu bentuk kanonik dari suatu bilangan. Bentuk N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 hingga PK pangkat AK. Disebut representasi N sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Sering juga disebut dengan bentuk kanonik dari N. Sebagai contoh, jika N sama dengan 198, maka dapat ditulis 198 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 dikali 11, sehingga dapat dirubah menjadi 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. Jika N sama dengan 216, maka 216 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka dapat diubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian jika N sama dengan 252, maka dapat tulis dengan 252 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7. Maka dapat dirubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Angka tersebut diperoleh dengan cara memfaktorkan nilai N yang diketahui. Contoh, jika N sama dengan 198, maka kita faktorkan bagi menjadi 2, maka hasilnya 99. 99 juga difaktorkan, yaitu 3 dikali dengan 33. Kemudian difaktorkan kembali, maka 3 dikali dengan 11. Begitu seterusnya. Pemfaktoran dari suatu bilangan kanonik sangat membantu dalam mencari FPB atau KPK dari beberapa bilangan-bilangan bulat. Tetapi, untuk itu perlu mengenalkan terlebih dahulu notasi-notasi berikut. Min X, Y menyatakan nilai minimum dari X dan Y. Max X, Y menyatakan nilai maksimum dari X dan Y. Sebagai contoh, min 7,2, maka nilai minimumnya adalah 2. Max 3,5, nilai maksimumnya adalah 5. Kemudian min 0, 4, dan 6, nilai minimumnya adalah 0. Max 6, 0, dan 3, nilai maksimumnya adalah 6. Baik, selanjutnya kita akan membahas rumusnya. Misalkan M, N, dan D adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, yang bentuk kanoniknya sebagai berikut. M sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 dan seterusnya hingga PK pangkat AK. Kemudian N sama dengan P1 pangkat B1 dikali P2 pangkat B2 dikali P3 pangkat B3 dan seterusnya
hingga PK pangkat BK. Begitu juga dengan D. Untuk menentukan FPB dari M, N, dan D, maka kita menggunakan nilai minimumnya. Untuk menentukan KPK dari M, N, dan D, kita menggunakan nilai maksimum. FPB M, N, dan D atau dalam kurung M, N, D. Nah, perlu kita ingat bahwa jika FPB kita menggunakan kurung biasa dan jika KPK kita lambangkan menggunakan kurung siku. Selanjutnya sama dengan P1 min, kita menggunakan nilai minimum, min A1, B1, C1 dikali P2 pangkat A2, B2, dan C2, dan seterusnya. Kemudian KPK kita menggunakan nilai maksimum MN dan D atau kita lambangkan dengan kurung siku. M, N, D sama dengan P1 max A1, B1, C1 dikali P2 max A2, B2, C2, dan seterusnya. Selanjutnya kita memasuki contoh soal dengan menggunakan angka. Oke, tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Terlebih dahulu kita harus menentukan bentuk kanoniknya. Sebelumnya kita telah membahas bentuk kanonik dari 198, 216, dan 252, yaitu yang di sebelah kiri, ya sini. Untuk 198, bentuk kanoniknya yaitu 2 pangkat 1 dikali 3, oke, pangkat 2 dikali, dikarenakan di sini tidak terdapat angka 7, sedangkan di 252 terdapat angka 7, maka kita tuliskan angka 7, kemudian kita pangkatkan dengan 0. Karena apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Kemudian dikalikan 11 pangkat 1. Selanjutnya bentuk kanonik dari angka 216, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali. Nah, dikarenakan di sini tidak terdapat angka 7, kita tuliskan 7, kemudian kita pangkatkan dengan 0. Kemudian dikali. Di sini juga tidak terdapat angka 11, kita tuliskan 11, tapi kita pangkatkan dengan 0. Kemudian untuk angka 252, bentuk kanoniknya yaitu 2 kuadrat, kita tuliskan 2 kuadrat, kemudian dikali 3 kuadrat dikali 7 pangkat 1, kita tuliskan dikali, nah dikarenakan tidak terdapat angka 11, kita tuliskan 11, kemudian kita pangkatkan dengan 0. Nah, oke. Untuk menentukan FPB 198,216 dan 252 atau dapat kita lambangkan dengan kurung biasa 198,216,252 tutup kurung sama dengan, oke, kita tuliskan bentuk kanoniknya 2 min dalam kurung 1,3,2 tutup kurung dikali 3 min dalam kurung 2,3,2 tutup kurung. Oke, kita sambung ke bawah.
dikali 7 min dalam kurung 0,0,1 tutup kurung dikali 11 min dalam kurung 1 0,0 tutup kurung. Oke, kita sambung di sebelah sini. 2 pangkat min dari 1, 3 dan 2 yaitu 1. 2 pangkat 1 dikali 3 min 2, 3 dan 2 yaitu 2. 3 pangkat 2 dikali 7 min dari 0, 0 dan 1 yaitu 0 dikali 11 pangkat 0. Nah, selanjutnya kita hilangkan pangkatnya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 3 kuadrat 3 kali 3 sama dengan 9. 7 pangkat 0 1, 11 juga 1. Maka 2 kali 9 sama dengan 18. Maka FPB nya yaitu 18. Oke, kita lanjut menentukan KPK dari 198,216,252 atau dapat kita lambangkan dengan kurung siku 198,216,252, tutup kurung sama dengan 2 pangkat maksimum dari 1,3,2 tutup kurung dikali 3 maksimum dalam kurung 2,3,2 tutup kurung. Kita lanjut di bawah 7 max atau maksimum dalam kurung 0,0,1 tutup kurung dikali 11 maksimum 1,0,0 tutup kurung. Oke, kita lanjut di sini sama dengan 2 maksimum dari 1, 3 dan 2 yaitu 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1. Kemudian kita hilangkan pangkatnya. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 27. 7 pangkat 1 7, 11 pangkat 1 11. Nah, kita kalikan semuanya, kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 16.632. Nah, selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.